Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang dari kitab Sahih Fadailil A'mal yang diringkas atau diteliti oleh Syekh Al-Albani dari kitab Sahihil Jami'. Dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan fadail salat-salat sunnah, keutamaan salat-salat sunnah secara umum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan secara umum seluruh salat-salat sunnah, bahkan seluruh salat di antara keutamaannya dari salat-salat sunnah tersebut adalah untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang terjadi pada salat-salat wajib kita. Maka jangan kita sepelehkan salat-salat sunnah tersebut, karena tentu kita sadari bagaimana kualitas kekurangan kita dalam melaksanakan salat-salat wajib. Maka salat sunnah di antara fungsinya, khususnya salat-salat rawatib qabliyah dan ba'diyah, adalah menutupi celah kekurangan itu. Sebagaimana kita sebutkan hadis yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal yang paling pertama nanti diperiksa bagi setiap amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka yang pertama kali diperiksa adalah salat wajibnya, salat fardunya. Maka ketika salat fardunya sempurna, maka dicatat tammatan, dicatat sebagai pahala yang sempurna. Dan ketika ditemukan kekurangan, cacat pada salat wajibnya, maka akan dicari hallahu minan nawafil, apakah ada, akan dicari pahala sunnahnya. Nanti di situ baru kita betul-betul melihat dengan mata kepala kita secara nyata bagaimana pentingnya itu salat sunnah. Di saat kita telah membutuhkan, di saat ditemukan, dan mudah-mudahan tidak ditemukan kekurangan dan catat di dalam salat 5 waktu kita, barulah kita akan kalang kabut dan mencari. Mudah-mudahan ada dari salat sunnah yang kita jaga dan kemudian bisa menutupi celah kekurangan tersebut. Itu diantara keutamaan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sehingga para sahabat dahulu tidak membedakan ini salat sunnahnya muakkadah, sangat ditekankan, atau ghairu muakkadah. Jadi itu peristilahan dari para ahli fikih saja, agar membedakan mana yang muakkadah, mana ghairu muakkadah. Tetapi dari sisi keutamaan, para sahabat ketika mengetahui ada amalan yang dianjurkan, mereka tidak memilah dan mengatakan ini wajib muakkadah atau ghairu muakkadah. Mereka ketika telah mengetahui ada anjuran dari Nabi SAW untuk mengerjakan, maka mereka pun akan berlomba untuk mengerjakan amalan tersebut, baik sunnah apatah lagi kalau memang satu kewajiban. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan beberapa salat sunnah disebutkan secara khusus sebagai ibadah yang memiliki keutamaan secara khusus, dari salat-salat sunnah rawatib. Di antaranya yang paling masyhur adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang paling masyhur akan keutamaannya yang luar biasa. Maksudnya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Karena memang wajar, bukan sesuatu yang berlebihan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang telah menekankan dalam melalui lisan nabinya bahwasanya dunia beserta isinya itu sesuatu yang sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, itu bahkan tidak bernilai sebagaimana Nabi gambarkan tentang ketika beliau melewati pasar bersama para sahabat dan menemukan
seekor bangkai, dari bangkai kambing, ya anak kambing yang telinganya kecil, asakku mayyitin, ya telinganya kecil, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah anak kambing yang ya akan tumbuh cacat, bahkan sudah mayit, sudah jadi bangkai. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, man yuridu bihadza bidinar, bidirham, ya bidinar, atau bidirham, siapa yang mau membeli ini dengan satu ya dirham, maka tidak ada dari sahabat yang mau. Ya, untuk apa dibeli dengan satu dirham? Tidak ada nilainya. Dan kemudian Nabi mengatakan, ada yang mau ambil sebagai hadiah, cuma-cuma, gratis, juga tidak ada yang mau. Karena memang tidak ada, sudah, ya jangankan mayit, ya jangankan sudah jadi bangkai, ya sekiranya pun masih hidup, mungkin tidak ada juga yang mau mengambilnya, karena dia akan tumbuh dan besar jadi ya kambing yang cacat, yang mungkin tidak ada yang mau beli. Ya, maka Nabi pun ya mengatakan dengan mengangkat telinga dari anak kambing tersebut, ladunya ahwanu indallahi min hadza alaikum. Ya, sesungguhnya atau kama qala, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah, lebih hina nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seekor bangkai anak kambing di mata kalian. Begitulah dunia. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah", sekiranya dunia bernilai senilai sehelai sayap nyamuk saja, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jatah kepada orang-orang yang tidak beriman. Tidak akan memberikan bagian dari dunia kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, oleh karena itu ketika 2 rakaat sebelum subuh bisa menyaingi dunia, lebih besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala daripada dunia, maka itu adalah sesuatu yang wajar dan menunjukkan besarnya pahala juga, ya, besarnya nilai daripada 2 rakaat yang dikerjakan, baru salat sunnahnya, apalagi salat wajibnya, yang tentu setiap salat wajib lebih afdal dan lebih besar pahalanya, wa habbu ilallah, ya, daripada salat-salat sunnah. Kemudian keutamaan yang lain adalah yang disebutkan secara khusus adalah 4 rakaat sebelum salat asar, dengan sabda Nabi SAW, ya, rahimallahu man shalla arba'an qabla al-asri atau kama qala sallallahu, semoga Allah merahmati, ya, ada doa dimohonkan rahmat bagi orang yang menjaga, ya, atau bisa mengerjakan salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ini menunjukkan meskipun dari sisi hukum 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar tidak termasuk dari salat sunnah muakkadah, tetapi dari sisi keutamaan tetap nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi keutamaan yang lain, keutamaan setiap ruku, setiap sujud adalah penghapus dosa, setiap sujud yang dikerjakan adalah mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain salat-salat sunnah rawatib, ya, ada banyak, ya, dari antara salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk kita bisa menjaganya, untuk kita bisa memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak pertemuan dan komunikasi, interaksi kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam melalui salat-salat kita. Ya, di antaranya adalah, ya, salat sunnah duha, menjaga salat sunnah duha, yang, ya, pelaksanaannya adalah ketika mulai terbit matahari sekadar tombak, sampai matahari pas, ya, di atas, yang merupakan waktu terlarang untuk melaksanakan salat. Ketika matahari, ya, pas, ya, di pertengahan, maka itu adalah waktu yang terlarang untuk salat, dan juga tidak boleh lagi salat duha ketika waktu tersebut. Yang minimal rakaatnya adalah 2 rakaat, yaitu minimal. Dan ada yang berbeda pendapat
para ulama kita dalam jumlah maksimalnya. Jumhur atau sebagian para ulama mengatakan maksimal 8. Dan ada juga yang mengatakan tidak ada batasannya, sebanyak sesuai kemampuan berapa yang kita sanggupi. Mungkin ini ada keluasan, tidak perlu dipertajam persoalan tersebut. Untung-untung kalau bisa 2 rakaat. Tidak usah berdebat 8. Nah, boleh apa? Tidak. Nah, sesuai kemampuan. Ternyata 2 rakaat saja tidak dijaga. Nah, tapi berdebat kuat. Nah, melaksanakannya tidak. Nah, jadi kalau sudah bisa menjaga 2 saja, atau 4 rakaat itu sudah luar biasa. Nah, tidak perlu dipertajam perdebatan dalam persoalan seperti itu. Tentu salat duha juga memiliki banyak keutamaan. Atau sebelumnya para ulama kita membedakan, ada perbedaan pendapat antara salat duha dengan salat isyraq. Tetapi kesimpulan berdasarkan dalil-dalil yang banyak bahwasanya salat isyraq adalah juga salat duha, namun dikerjakan di awal waktu, dan dia memiliki keutamaan tersendiri ketika dipenuhi persyaratan, yaitu man shallal fajr fi jamaah, yaitu barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, thumma yaq'udu yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams, kemudian dia duduk berzikir atau melakukan ibadah apa saja di masjid, mengaji, berzikir, mendengarkan kajian, hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit, kadar tombak yang merupakan waktu awal dari salat duha. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umrah tammatan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dia biasa mendapatkan pahala sekadar pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini pahala yang besar, namun kadang berat untuk diamalkan, berat untuk kita istiqomah menjaga amalan tersebut, karena kadang kesibukan, pekerjaan yang kadang membuat kita tidak bisa mengerjakan hal tersebut, padahal keutamaannya sangat besar. Maka ketika ada peluang, ada waktu untuk kita bisa menjaga hal tersebut, maka ini adalah satu ibadah yang mulia. Salat duha di awal waktu dirangkai dengan salat subuh secara berjamaah dan zikir setelahnya, kemudian sampai terbit matahari, lalu salat 2 rakaat, maka itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah sunnah atau salat duha di awal waktu. Kemudian keutamaan yang lain dari salat duha, bernilai 360 sedekah. Salat duha bernilai 360 sedekah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, beliau sallallahu bersabda, inna Allah azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, dalam hadits qudsi. Atau sebelum keutamaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam, akfini awwalan nahari bi 4 rakaat, cukupkan untukku atau persembahkan untukku di awal hari 4 rakaat salat duha, 4 rakaat, akfika bihinna akhir yaumik, maka aku akan cukupkan untukmu kebutuhanmu pada hari itu. Jadi salat duha adalah bagian dari ibadah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita di hari itu. Dengan sekedar 4 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan yang menjadi penjamin kebutuhan kita pada hari itu. Kemudian keutamaan yang tadi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ibnu Adam ibni Adam sittuna wa 300 mafsalin, bahwasanya manusia memiliki 360 persendian. Ala kulli wahidin minha fi kulli yaumin sadaqah, yang mana setiap sendi tersebut
setiap hari mesti disedekahkan, ya, dikeluarkan atau ya ditunaikan sedekahnya dari ya 360 persendian tersebut. Nabi SAW menyebutkan caranya untuk menunaikan hak dari setiap persendian tersebut, ya, sedekahnya. Al-kalimatut thayyibah yatakallamu biha ar-rajulu sadaqah. Ya, di antara jalannya, kalau bagian dari lisan kita, mulut kita, kita keluarkan sedekahnya atau kita tunaikan haknya untuk dibayarkan sedekahnya adalah dengan al-kalimatut thayyibah. Kalimat-kalimat baik yang kita keluarkan itu sudah menunaikan hak atau kewajiban untuk kita mengeluarkan atau hak yang mesti sedekah yang dikeluarkan dari bagian dari rongga itu. Wa aunur rajuli akhahu ala syai'i sadaqah. Ya, dengan jalan membantu meringankan beban kebutuhan dari saudara kita adalah bagian dari sedekah juga terhadap anggota badan kita, terhadap persendian-persendian tersebut. Wa syurbatu minal ma'i yasqiha sadaqah. Dan seteguk atau segelas air yang kita berikan kepada seseorang juga adalah sedekah. Wa imatatul adha 'anit tariqi sadaqah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalanan juga adalah sedekah. Dan di hadis yang lain dia disempurnakan, disebutkan bahwasanya wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan juga memenuhi seluruh, mencukupi untuk memenuhi hak sedekah seluruh persendian yang 360 persendian tersebut terpenuhi dengan 2 rakaat salat duha yarka'uha yang dikerjakan oleh seorang hamba, ya, dikerjakan oleh seorang hamba. Maka mungkin dari sisi ya menggunakan seluruh ya anggota tubuh kita dalam kebaikan mungkin terbatas, namun dengan 2 rakaat itu sudah mewakili. 2 rakaat salat duha yang kita kerjakan telah menunaikan hak dari setiap persendian 360 persendian tersebut telah kita tunaikan ya, sedekah untuknya, sehingga menunjukkan keutamaan 360 sedekah yang kita lakukan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian salat duha juga bisa mengangkat kita pada derajat ya golongan manusia yang awwabin, golongan manusia yang senantiasa kembali dan menggantungkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, khususnya di pagi hari yang mana semua orang berjibaku sedang tersibukkan dengan urusan dunia mereka, namun dia masih menyisihkan dan mengkhususkan waktu menjadi kebutuhannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sibuknya manusia untuk aktivitas dunianya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, salatul duha salatul awwabin. Ya, salat duha adalah salatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Salat duha adalah salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Maka mari kita jaga salat duha tersebut. Kalaupun tidak bisa kita laksanakan salat isyraq, karena mungkin ada aktivitas yang mengikat yang mungkin bisa berpengaruh ketika kita harus menanti sampai terbitnya matahari sekadar tombak, maka waktunya panjang. Dari mulai terbit matahari sekadar tombak sampai kemudian menjelang zuhur atau matahari pas berada di tengah. Maka jangan kita lewatkan suatu hari kita tanpa ada keutamaan salat duha yang kita dapatkan. Kemudian ada juga salat sunnah yang dikhilafkan, diperdebatkan oleh para ulama akan statusnya. Ada yang memandangnya sebagai sesuatu yang dianjurkan,
dan ada yang menganggapnya sebagai salat sunnah yang tidak dianjurkan, atau bahkan sebagian memandangnya salat yang bid'ah. Akan tetapi karena buku yang kita jadikan panduan ini yang telah diteliti oleh Syekh Al-Albani, beliau mencantumkan, dan ini menunjukkan bahwasanya kecondongan beliau rahimahullah, Syekh Al-Albani, adalah memandang dianjurkannya salat tersebut. Karena dia memasukkan hadisnya diambil dari kitab Sahih Ibnu Majah, sehingga menunjukkan bahwasanya, dan memang sebagian banyak dari ulama yang menganggapnya sebagai satu ibadah yang dianjurkan, yaitu salatut tasbih. Biasa mungkin dengar salat tasbih dia. Maka ini diperdebatkan. Nah, banyak dari kalangan ulama yang menganggapnya tidak dianjurkan. Kami dengarkan ceramah dari Syekh Saleh Fauzan, beliau menganggapnya ibadah yang bid'ah, tidak dianjurkan. Tetapi ada yang menganggapnya ibadah yang dianjurkan, yaitu tergantung pada hasil penelitian mereka terhadap hadis-hadis yang menyebutkan itu. Kalau mereka yang kesimpulan dari penelitian hadisnya bahwasanya semua hadis-hadis yang terdapat tentang salat tasbih adalah hadis yang tidak sampai pada derajat hasan, atau semuanya hadis lemah, maka mereka mengambil kesimpulan ini adalah ibadah yang tidak dianjurkan. Tetapi sebagian ulama dari hasil penelitiannya, dan termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, karena beliau mencantumkan dalam karyanya ini yang diambil dari bukunya kitab Ibnu Majah, Sahih Al-Jami' Ibnu Majah, yang diteliti hadis-hadisnya, dan beliau memasukkannya sebagai satu di antara salat-salat sunnah yang dianjurkan. Tentu pelaksanaannya ada berbeda sedikit dari sisi bacaan dengan salat-salat yang lainnya. Tidak mengapa kita tetap bacakan agar kita punya pemahaman tentang itu. Agar kita tidak menjadi orang yang ekstrim terhadap saudara kita yang mengerjakan. Kalaupun kita mengambil pendapat para ulama kita yang mengatakan tidak dianjurkan, maka kita tetap berlapang dada kepada yang menjalankan, karena kita tahu bahwasanya ada landasan yang mereka jadikan sebagai pegangan. Sehingga jangan kita langsung mencap dia ahlu bid'ah karena melihat ada satu ibadah yang dia kerjakan yang kita pandang, atau pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan. Dan ini hadis yang paling tinggi derajatnya, yang dijadikan sebagai pegangan oleh para ulama yang membolehkannya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu bersabda li Abbas ibn Abdul Muttalib, Rasulullah bersabda kepada pamannya sendiri, yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara dari ayahnya, di mana beliau bersabda, kita langsung ke intinya, ala af'alu laka 10 khisalin, maukah aku beritahukan kepadamu tentang 10 perbuatan, idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka, di mana ketika engkau mengerjakan hal tersebut Allah akan mengampuni dosamu, awalahu wa akhirahu, dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang, atau yang awal dan yang akhir, wa qadimahu wa hadithahu, dosamu yang lampau, yang lama dan yang baru, wa khata'ahu wa amdahu, dan dosamu yang tidak disengaja dan yang disengaja, wa saghirahu wa kabirahu, dan dosamu yang besar dan yang kecil, wa sirrahu wa alaniyatahu, dan dosamu yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. 10 khisalin, 10 kebaikan. Yang beliau maksud adalah antusalliya 4 raka'atin, adalah engkau salat 4 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya salat tasbih bagi orang yang menjalankannya adalah 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil kitab wa surah. Ini beliau menjelaskan tata caranya. Engkau taqra'u fi kulli raka'atin, engkau membaca setiap rakaatnya seperti biasa membaca surah Al-Fatihah dan
surah, ya, satu surah dari Al-Quran atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran setelah surah Al-Fatihah. Fa idza faraqta minal qira'ah fi awali raka'ah qulta wa anta qa'im. Ya, kalau selesai dari bacaan misalnya surah Al-Ikhlas dibaca, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, selesai, maka jangan langsung ruku. Tinggal dulu membaca zikir, ya, yang di situ ada tasbih yang menjadi sebab penamaan salat tersebut. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 marrah, 15 kali baru ruku, ya. Makanya biasanya lama kalau salat tasbih. Thumma tarka'u fataqul, ya, kemudian ruku, membaca doa ruku. Kemudian setelah bacaan doa ruku, subhana rabbiyal azim, ya, baca lagi bacaan yang tadi, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 marrat, ya, 10 kali lagi baru bangkit. Begitu seterusnya. Ketika bangkit, thumma tarfa'u ra'saka minar ruku' fataquluha 10, kemudian bangkit lagi, baca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, baca lagi 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Jadi begitu prakteknya. Setiap gerakan salat ditambah dengan bacaan itu sampai akhir. Nah, ya, sehingga total bacaan zikir itu fadzalika 75 fi kulli rakaah. Ya, setiap rakaat bacaan tasbih tersebut berjumlah 75 kali dibaca zikir tersebut. Taf'alu fi 4 rakaat in istata'ta an tusalliha, dalam 4 rakaat berarti dikali 4, 75 kali 4. Nah, berapa itu? Jadi begitu banyak zikirnya, ya. Makanya itu kalau, ya, kita memandang ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai pegangan, maka tentu itu satu keutamaan yang besar, ya, satu ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi waktu pelaksanaannya tidak diikat dengan waktu tertentu. Ya, hadis ini menyebutkan istata'ta an tusalliha fi kulli yawmin marra faf'al. Kalau engkau sanggup melaksanakannya setiap hari sekali, lakukan. Fa in lam tastati' fa fi kulli jum'atin marrah. Kalau tidak maka setiap pekan. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau tidak bisa maka setiap bulan sekali. Fa fi umrika marrah, ya. Kalau tidak maka setiap tahun atau bahkan paling tidak sekali dalam seumur hidup. Nah, maka ini perlu, ya, kita ketahui, paling tidak kalau kita tetap pada hadis atau pendapat ulama yang lebih berhati-hati terhadap, ya, derajat hadis tersebut, maka paling tidak kita telah berlapang dada kepada saudara kita yang mengerjakannya, ya, karena kita mengetahui akan adanya landasan, ya, bahwasanya ada, ya, pendapat atau ada hadis yang dipandang oleh sebagian ulama sebagai hadis yang bisa diperpegangi untuk mengamalkan amalan tersebut, sehingga kita tidak berprasangka, tidak menuduh, tidak berpecah belah dengan saudara kita dikarenakan ada amalan yang tidak sependapat dengan kita. Taib. Dan insyaallah untuk pekan depan kita akan mengulas, ya, tentang keutamaan qiyamul lail, ya, keutamaan salat lail, ya, yang tentu satu di antara salat sunnah yang sangat istimewa untuk kita bisa dalami. Semoga menjadi sebab penguat kita untuk bisa menjaga ibadah-ibadah sunnah, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kekuatan, taufik untuk bisa menjaga salat-salat wajib kita. Maka tentu PR kita yang kedua adalah memperkuat ibadah-ibadah salat sunnah kita, ya, agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menikmati ibadah yang paling mulia tersebut, baik yang wajibnya ataupun yang sunnah, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya, untuk menghadap dengan membawa bekal terbaik tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang keliru, itu dari keterbatasan secara pribadi, dan tentu kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan tersebut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.